Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat sore ya, karena ini kelasnya kelas sore. Baik, hari ini kita akan membahas materi silabus dan RPP. Nah, antara KTSP dan K13. Di sini yang akan kita bahas adalah distingsinya. Nah, distingsi dari silabus dan RPP yang ada dalam kurikulum KTSP dan K13. Seperti apa? Kita masuk pada pembahasan. Nah, jadi ini ya, sebenarnya terkait silabus dan RPP ini sudah kita bahas kemarin, 2 minggu kemarin ya. Tapi hari ini saya akan sekedar merecall kembali atau mengingatkan teman-teman kembali bahwa silabus merupakan rancangan pembelajaran pada suatu atau kelompok mata pelajaran dengan tema tertentu. Saya yakin teman-teman sudah paham, sudah kita bahas ya. Kemudian sedangkan RPP merupakan pengembangan silabus. Nah, jadi yang ada di silabus itu kemudian dijabarkan dalam RPP. Suatu rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan ataupun lebih. Jadi dalam RPP ini nggak harus satu pertemuan, bisa 2, 3, ataupun 6 gitu ya. Nah, kemudian di sini distingsinya antara KTSP dan K13. Yang berhasil saya rangkum itu yang pertama. Terkait standar isi. Standar isi dalam KTSP ditentukan terlebih dahulu dalam Permendiknas nomor 22 tahun 2006. Setelah itu ditentukan SKL atau standar kompetensi lulusan. Sedangkan dalam K13 ini SKL-nya terlebih dahulu melalui Permendikbud, setelah itu baru menentukan SI-nya atau standar isinya. Nah, ini kan dibalik ya berarti. Dari yang awalnya SI dulu, baru SKL. Sedangkan K13 SKL dulu, baru SI atau standar isi. Kemudian, nah ini ya, pada KTSP ini lebih menekankan pada aspek pengetahuan atau aspek kognitif. Sedangkan dalam K13 ini lebih ke soft skill, hard skill yang meliputi aspek kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Seperti itu ya. Jadi bedanya di sini nanti karena memang K13 ini fokusnya pada pendidikan karakter. Karakternya siswa ini yang mau dibenahi. Jadi pendidikan itu bukan hanya mentransformasikan pengetahuan, namun lebih dari itu, pendidikan itu mentransformasikan pengetahuan sekaligus karakter. Jadi yang difokuskan itu enggak hanya cara berpikirnya, pola berpikirnya, namun juga perilakunya. Kemudian standar proses dalam pembelajaran terdiri dari eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. Atau kalau dalam silabus ya, bangunan silabus itu kita mengenal istilah EEK. Nah, dalam kegiatan inti itu mencakup eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. Sedangkan dalam K13 ini menggunakan pendekatan yang dinamakan dengan scientific approach atau pendekatan ilmiah, yaitu standar proses dalam pembelajaran terdiri dari mengamati, menanya, mengolah, menyajikan, menyimpulkan, dan menciptakan. Nah ini ya, pada level terakhir ini menciptakan, bukan hanya mengamati, bukan hanya menanya, menyimpulkan, namun juga menciptakan. Dan kemudian pada KTSP penilaian dominan pada aspek pengetahuan. Di sini ya, seperti yang sudah saya sampaikan tadi ya, ini memang fokusnya pada aspek pengetahuan. Sedangkan standar penilaian dalam K13 ini mencakup sikap, keterampilan, kemudian pengetahuan berdasarkan proses dan hasil. Kemudian yang terakhir ini ya, yang ada dalam SK, yang ada dalam silabus dan RPP ini menggunakan istilah standar kompetensi dalam KTSP. Sedangkan dalam K13 ini menggunakan istilah kompetensi inti. Nah, jadi nanti teman-teman ya, ketika melihat ada bangunan silabus maupun RPP, satunya pakai SK, satunya pakai KI.
Nah, nanti ini artinya yang pakai KI ini K13, sedangkan yang pakai SK nanti ini masuknya pada KTSP. Seperti itu. Jadi konklusi atau kesimpulannya ya pada materi hari ini, lahirnya K13 merupakan penyempurnaan dari KTSP. Ini sifatnya menyempurnakan karena KTSP yang awalnya itu dianggap berorientasi terhadap aspek pengetahuan semata. Jadi ketika pendidikan itu berorientasi terhadap pengetahuan saja, nah ini nanti nalarnya itu terdidik, tapi tidak dengan karakternya. Jadi K13 menjadi langkah awal menegakkan pendidikan berbasis karakter. Tidak hanya pengetahuan semata. Hal ini sekaligus menjadi bukti otentik bahwa kurikulum harus mampu bertransformasi atau menyesuaikan dengan kondisi dan perkembangan zaman atau bersifat dinamis. Nah, nanti selanjutnya setelah K13 sekarang ya sedang beredar munculnya KMA itu ya. Nah, itu isinya kan kurikulum merdeka. Nanti tentunya struktur kurikulum akan dibongkar kembali, disempurnakan kembali. Nah, itu akan mengalami penyempurnaan seperti itu ya, karena sifat dari kurikulum bersifat dinamis dan terus berputar ya, seperti membentuk sebuah siklus. Jadi jangan heran ketika nanti menterinya ganti ya, nanti juga bisa jadi kurikulumnya ganti, kebijakannya ganti seperti itu. Nah, terkait contoh di sini saya akan memberikan beberapa contoh ya. Ini mulai dari silabus. Nah, ini silabus pembelajaran dalam K13. Dalam K13 ini pakainya kan KI, kompetensi inti. Nah, di dalamnya ini menyangkut KI1, KI2, KI3, KI4. Nah, kompetensi dasarnya ini lebih ke karakter. Nah, ini ya pembiasaan peserta didik untuk jujur dan percaya diri. Padahal ini dalam mata pelajaran bahasa Arab. Jadi ingin menonjolkan ini. Jadi bukan hanya nanti memperkenalkan misalnya materi madrasah maupun materi ta'aruf, tapi di dalamnya harus memuat unsur kejujuran, percaya diri, gimana membangun itu. Nah, seperti itu ya. Jadi penilaiannya apa? Penilaiannya ini ada pengamatan, penilaian diri, nilai karakternya religius, mandiri, gotong royong, kejujuran, kerja keras, percaya diri, seperti ini ya. Nah, kita bandingkan dengan silabus yang KTSP. KTSP seperti ini. Menggunakan standar kompetensi. Nah, ini ya bedanya tadi di sini. Kemudian ada KD. KD-nya langsung mengidentifikasi bunyi, melafalkan materinya. Jadi pendidikan karakternya itu masih dikesampingkan karena orientasinya pada pengetahuan. Nah, ini ya kegiatan pembelajarannya mendengarkan pelafalan huruf dan huruf hijaiyah. Penilaiannya berupa non-tes, melakukan penilaian melalui keseriusan respons. Itu ya. Nah, jadi bedanya di sana. Kemudian untuk RPP, nah ini ya, RPP-nya seperti ini yang ada di K13. Ini ada KI, kompetensi intinya dijabarkan di sini, baru KD-nya. Indikator pencapaian kompetensi. Nah, ini seperti ini. Kemudian kalau nah ini ya KTSP seperti ini. Nah, KTSP ini ada SK. SK-nya seperti ini. Dijabarkan dalam indikator, tujuannya langsung seperti ini. Jadi K13 itu lebih ke pendidikan karakter. Demikian ya distingsi dari K13 dan KTSP, silabus dan RPP-nya. Nanti bisa kita eksplor lagi di sesi diskusi WA Group. Syukron ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron.